Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baik lagi dengan saya Pak Indarogi. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi berkenaan dengan seni budaya kelas 8. Jadi di video-video sebelumnya saya juga sudah mengupload pembelajaran untuk kelas 9 seni budaya dan juga untuk kelas 8 yaitu pembelajaran IPS. Nah, kali ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa saya akan membimbing kalian berkenaan dengan seni budaya. Tetapi di kesempatan kali ini hanya bentuk video tambahan saja untuk belajar kalian. Selebihnya kalian bisa mencari pembelajaran-pembelajarannya di beberapa sumber, terutamanya adalah buku yang sudah saya sampaikan di WhatsApp. Yang di sini ada tampilan bukunya seperti ini. Ini silahkan kalian pelajari, kalian baca berkenaan dengan isi buku tersebut. Kemudian adapun hal-hal yang kalian tidak pahami atau hal-hal yang mungkin ada istilah-istilah yang kalian tidak mengerti, silahkan boleh kalian tanyakan di WhatsApp atau kalian silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jadi selain daripada buku ini tadi juga saya sudah bilang, ada referensi-referensi yang lain yang bisa kalian gali, kalian bereksplorasi dengan misalnya Wikipedia, silahkan buka Wikipedia atau misalkan ensiklopedia atau buku-buku yang lain yang menunjang tentang pembelajaran seni budaya ini. Jadi di seni budaya yang akan saya sampaikan mungkin sangat banyak dan ini mungkin agak sedikit menarik karena kita akan membahas kembali apa-apa yang kalian juga sudah mungkin di kelas 7 mendapatkan materi ini. Dan pembelajaran ini sekali lagi saya sampaikan untuk penunjang saja, untuk tambahan saja agar kalian lebih memahami dari isi-isi materi yang ada di dalam buku. Jadi kita mulai dari mengupas isi dalam buku ini. Dalam buku ini kita akan masuk di bab pertama. Di bab pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang konsep dan prosedur menggambar model. Jadi kita akan berbicara tentang menggambar, bahwa kalian juga mengetahui mungkin menggambar itulah dasar dari seni rupa itu. Karena dalam menggambar atau seni rupa itu kan unsur-unsurnya itu ada garis, ada warna, ada bentuk, ada bidang, ada tekstur yang itu menjadi satu kesatuan dari seni rupa. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang seni rupa. Untuk mengingatkan kembali bahwa seni yang kita pelajari di sekolah di SMP ini ada 4 ya. Yang pertama seni rupa, seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempatnya seni teater. Ini satu kesatuan yang akan selalu kita pelajari bahkan sampai kelas 9. Yang sekarang di bab pertama mau kelas 7, mau kelas 8 atau kelas 9, kita selalu masuk dulu kepada seni rupa. Baik lagi ke buku yang sudah saya sebar. Kemudian selain daripada konsep prosedur menggambar model, kita juga akan berbicara tentang alat dan bahan menggambar model, kemudian teknik menggambar model. Nanti kalian juga bisa praktikkan langsung bagaimana caranya menggambar model. Tapi sebelum itu kita mengetahui dulu konsepnya itu seperti apa sih, menggambar model itu apa sih gitu. Jadi ini daftar isi untuk bab pertama untuk seni rupa. Selanjutnya kita masuk ke materi di seni rupa ini. Di sini ada beberapa gambar referensi. Ada gambar seseorang yang sedang duduk, kemudian ada komposisi buah, kemudian ada bidang-bidang atau bentuk-bentuk yang di sini sudah digambarkan. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari di peta konsep ini. Ketika misalkan kita berbicara tentang konsep menggambar model, maka di sini kita juga akan belajar tentang konsep prosedur menggambar model, benda alam, kemudian bahan dan alat menggambar model alam benda, kemudian teknik menggambar model alam benda. Jadi mungkin ini kita akan lebih spesifik kepada alam benda. Jadi yang kita gambar, kenapa memilih alam benda? Karena model ini ya tentu saja ketika misalkan kita menggambar model, maka kita harus mempersiapkan dulu gitu bentuk benda yang akan kita gambar itu apa, atau model benda yang akan kita gambar itu seperti apa. Itu peta konsepnya. Di sini juga sudah ada 6 contoh gambar. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini bisa kalian amati. Gambar nomor 1 ada seorang kakek menggunakan sorban dengan jenggot yang agak panjang. Kemudian di sini ada bunga, yang di atasnya ada pot.
kemudian ada gambar manusia lagi, gambar wanita, kemudian di sini ada ayam putih dengan jenggernya warna merah. Kemudian di sini ada manusia kembali. Ada unsur manusia kembali, ada seperti ini adalah penari ya, penari dari daerah tertentu. Kemudian yang nomor 6 itu ada kembali ada sosok manusia yang sedang duduk. Nah, di konsep dari menggambar model itu yang sudah kita lihat di sini, apa sih yang menjadi identifikasi kita buat gambar-gambar atau contoh-contoh gambar yang ada di sini. Jadi sudah kita amati sedikit, mungkin ada gambaran apa sih menggambar model itu, bedanya dengan gambar-gambar yang lain itu apa gitu. Saya punya referensi yang lain. Di sini ada pengertian menggambar model di sini ya, pengertian menggambar model. Saya nyari referensi di Google. Ini akan saya inikan alamatnya atau link atau sumber saya mencari informasi ini buat kalian juga nanti untuk dipelajari. Di kalian nanti lihat di deskripsi video ini, dilihat di deskripsi, saya akan cantumkan link sumber saya mencari ini ya, mencari referensi ini. Jadi pengertian menggambar model itu adalah menggambar dengan menirukan model yang telah ditentukan. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita siapkan dulu modelnya itu mau apa. Benda, kalau misalkan tadi kita fokus ke alam benda, bendanya itu apa. Yang akan kita gambar itu bentuknya seperti apa. Ada yang bulat kah, atau ada yang kubus kah, atau misalkan bentuk manusia kah, atau bentuk hewan kah, bentuk tumbuhan kah, itu harus kita siapkan dulu. Di sini juga pengertiannya adalah menirukan model yang telah ditentukan, baik benda alam, benda mati maupun manusia sebagai objek yang digambar. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati model secara langsung sembari menggambarnya pula di atas kertas. Jadi biasanya kegiatan menggambar model ini kita tentukan dulu modelnya apa, atau modelnya siapa, atau model bentuknya seperti apa, kemudian kita pasang modelnya, kita tempatkan modelnya, kemudian kita menggambar sambil melihat gambarnya gitu, seperti itu. Kita lihat di buku juga, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada juga ya definisi atau pengertian menggambar model. Kita lihat di buku. Kalian jadi jangan sampai malas-malas membaca buku, karena di buku sudah sangat lengkap tentang konsep ini, tentang konsep menggambar ini. Di menggambar model menurut di buku itu merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Sama kayak tadi, tentukan dulu modelnya model seperti apa. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disesuaikan dengan. Jadi seperti itu. Kita tentukan, kemudian tentukannya itu mau apa, bentuknya apa, mau apakah yang disiapkan adalah manusia, apakah yang disiapkannya adalah benda-benda mati, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Itu adalah alam benda, semuanya alam benda yang kita lihat, yang kita indikan. Dalam menggambar model ini perlu kita memperhatikan prinsip-prinsip dalam menggambar model. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip menggambar model itu, satu, komposisi. Jadi komposisinya, apa itu komposisi? Di sini kita lihat. Kalau misalnya kita cari referensi yang lain, hampir sama. Bentar ya. Nah ini. Jadi komposisi ini, ketika misalkan kita mau menggambar model, kita harus tahu dulu komposisinya. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Gitu ya. Jadi susunan-susunan gambar supaya apa yang kita gambar itu menjadi menarik gitu, menjadi satu kesatuan yang menarik. Di komposisi ini terdiri dari komposisi simetris, kemudian komposisi asimetris, ada lagi komposisi sentral. Di sini ada contohnya, nanti saya akan buka lagi buku yang tadi berkenaan dengan komposisi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di referensi ini, komposisi simetris ya. Komposisi simetris itu artinya dari tata letaknya itu sama gitu. Tata letak, bentuk dan lain itu sama. Jadi jarak kanan, kiri, tengah, kemudian dengan bentuknya itu sama. Ini contoh, misalnya ini contoh kubistis.
contoh kotak di sini, ini peletakannya sama, dia tata letaknya sama. Ketika misalkan kita garis tengah di sini, dia ada di antara garis itu, yang dua ini. Jadi benar-benar kalau misalkan kanan kirinya itu dia benar-benar simetris. Itu yang disebut dengan komposisi simetris. Kemudian kita lihat asimetris. Berarti kalau misalkan kita ada asimetris, berarti tidak simetris. Kalau misalkan tadi benar-benar harus sama, letaknya harus sama, bentuknya mungkin juga harus sama, di sini kebalikannya, komposisi asimetris itu kebalikannya. Dia benar-benar tidak harus sama. Contoh misalkan kita menggambar ini. Satu menggambar kotak, yang keduanya menggambar bulatan atau lingkaran. Jadi dari bentuknya juga dia nggak sama, dari tata letaknya juga nggak sama. Jadi dia sembarang saja. Jadi kebalikannya dari simetris tadi. Asimetris kebalikan dari simetris. Jadi komposisi yang pertama adalah simetris, yang keduanya asimetris. Jadi menggambar model ada komposisinya, ya. Yang ketiganya ada komposisi sentral. Yang ketiga ada komposisi sentral di sini. Di komposisi sentral itu apa? Komposisi sentral juga menyusun objek yang gambar secara teratur, namun komposisi mengatur objek dengan cara memancarkan dan mengarahkan perhatian ke arah tengah. Ya, gitu. Jadi bentuknya mungkin teratur kayak simetris tadi. Tetapi ini lebih menekankan kepada posisi tengah. Dia membentuk sentral. Sentral itu artinya menyusutkan ke bentuk sasaran gitu. Sasarannya ada di tengah, itu sentral. Gitu. Yang selanjutnya juga kita pahami setelah kita memahami tentang komposisi, ada yang namanya proporsi. Kita lihat, kita balik lagi ke buku. Jadi saya bulak-balik itu sebenarnya itu tetap aja sama. Di kalian silahkan mau ngambil dari referensi yang mana nih? Referensi yang di ensiklopedia, di Wikipedia, di internet, di buku, dimanapun itu silahkan. Jadi itu akan sama. Ini tadi contoh ya, contoh simetris yang kayak gini. Ini salah satunya. Kalau tadi itu adalah bentuk kubus, sekarang itu bentuk lingkaran. Kemudian asimetrisnya, ini mah bentuknya lingkarannya kayak gini. Ini oval, ini oval kecil. Kemudian komposisi sentral itu membentuk suatu pengerucutan ke tengah. Jadi sentralnya itu ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian ada yang kedua, setelah komposisi ini ada yang disebut dengan proporsi. Jadi proporsi itu apa? Proporsi itu adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar. Jadi perbandingan itu seperti apa sih maksudnya? Ketika misalnya kita meletakkan di sini ada poci ya, ada poci. Jadi proporsi ini sesuai dengan ini ada poci lagi di belakangnya. Jadi pocinya itu ya sesuai gitu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu lonjong gitu. Ini normalnya kayak gini loh. Normalnya si poci ini kayak gini. Atau misalkan kita punya di sini ada ini ya, ada tempat air lagi, kemudian di sini ada gelas, kemudian di sini ada buah. Jadi buah tidak lebih besar daripada tempat air ini, atau gelas tidak lebih besar daripada tempat air ini. Itu namanya proporsi. Kita menyesuaikan antara benda satu dengan benda yang kedua dan benda yang ketiga. Bentuknya seperti itu, tingginya, besarnya, lebarnya gitu, sesuai nggak gitu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita persiapkan modelnya gitu. Jadi jangan sampai modelnya kayak gitu, tiba-tiba kita gambar ternyata proporsinya beda gitu. Kemudian keseimbangan. Ada keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberikan efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang. Ini juga hampir mirip dengan ini ya, proporsi. Jadi juga ini adalah yang paling penting adalah keseimbangan ini gitu. Jadi si buah ini dengan si poci ini dengan si tempat air ini skalanya itu harus sesuai. Ketika misalkan buahnya segede gini, itu tidak bisa melebihi besarnya poci ini gitu.
Itu keseimbangan-keseimbangan yang penting kita pahami dalam membuat gambar model atau dalam menggambar model. Yang selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan itu adalah keserasian dalam pengatur objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah ini. Jadi ketika misalkan kita ketika menggambar di meja, misalkan di atas meja itu kesatuannya itu yang lebih cocok itu apa sih gitu? Ada misalkan tempat makan, ada misalkan wadah untuk minum, atau misalkan ada buah, ada makanan gitu. Itu kan kesatuan. Jangan sampai ketika misalkan di meja makan kita membentuk kesatuannya dengan benda-benda yang tidak sesuai. Contoh misalkan di atas meja itu ada handuk, ada bola, itu kan nggak sesuai. Jadi kesatuan inilah penting sehingga menghasilkan gambar yang menarik dan sesuai gitu. Itu juga apa namanya, bisa dilakukan dengan memberikan efek-efek warna. Jadi efek-efek warna yang ada dalam meja tersebut itu sesuai nggak sih dengan tema-tema pada makanan? Kan beda ketika misalnya kita menggambar tentang suasana di kamar mandi dengan menggambar suasana di lapangan bola, menggambar suasana di meja makan dengan menggambar suasana di perkantoran, kan beda. Meja kantor dengan meja makan itu berbeda, kesatuannya itu juga berbeda. Ini yang penting yang harus kita pahami dulu, mindset ini yang harus kita pahami dulu. Kita lihat ada unsur-unsur dalam menggambar model. Ini unsur-unsurnya ya. Sama halnya dengan apa yang tadi saya sampaikan tentang seni rupa. Jadi seni rupa itu sebenarnya unsurnya itu ya sama, ada garis, ada bentuk, ada gelap terang, ada bidang, ada tekstur kan gitu, ada warna. Gelap terang itu pencahayaan kan gitu. Itu unsur-unsurnya, unsur-unsur yang ada. Ketika misalkan sudah ada unsur-unsur ini, maka rupa yang dihasilkan, bentuk yang dihasilkan, atau perwajahan yang dihasilkan itu sangat baik, itu sempurna gitu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan beberapa unsur ini sehingga ini tidak akan terlihat jelas gitu. Jadi ini ya. Kemudian ini masuk ke alat dan bahan menggambar model. Jadi alat-alat ini kalian bisa lihat ya. Mungkin terlalu kecil, saya akan besarkan dulu. Ini. Jadi alat dan bahan menggambar model itu mungkin kalian juga sudah belajar di kelas 7 ya. Yang pertama itu ada pensil. Jelas ya, ini pensil. Biasanya menggunakan pensil 2H, kemudian HB atau B2B. Ini untuk menggambarnya. Kemudian yang nomor 2-nya ada penghapus, yang nomor 3-nya ada kertas, kemudian 4 pensil warna, dan 5 menggunakan krayon. Kalau misalkan bisa ditambahkan, kalau misalkan 6 dengan cat air. Itu beberapa alat dan bahan untuk menggambar model. Mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran di Seni Budaya kelas 8. Sekali lagi kalian bisa mencari referensi-referensi seperti saya mencari di ini ya, di internet. Ini juga ada. Jadi banyak sekali sebenarnya referensi-referensi yang bisa kita gali. Ini sama juga dengan tadi buku yang kita ini ya. Jadi kalian sebenarnya tidak akan ketinggalan pelajaran ketika misalnya kalian bisa bereksplorasi sendiri. Kalian mau mencari di mana, tergantung kitanya. Kita mau mencari bahan untuk belajar itu di mana, referensi untuk belajar itu di mana. Insya Allah saya yakin kalian bisa menemukan itu. Dan virus corona atau COVID-19 itu sebenarnya tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, tidak menyurutkan atau tidak membatasi kita untuk melakukan pembelajaran dengan baik gitu ya. Kalian bisa mencarinya dimanapun itu, dan saya yakin kalian tetap semangat, dan mari kita sama-sama berdoa supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa dulu ya, untuk pembelajaran ini, pembelajaran yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah video hanya bentuk tambahan saja buat kalian. Jadi kalian bisa kembali lagi
nonton video-video selanjutnya untuk pembelajaran seni budaya ini, nanti pas ada penjadwalannya. Dan saya juga sudah menyebarkan jurnal belajarnya, kemudian lembar kerjanya yang kalian isi. Apa-apa yang tadi saya sampaikan, atau misalkan kalian hasil pencarian dari referensi kalian, kalian tuliskan di jurnal belajar tersebut. Sekali lagi, siapa yang tidak paham atau yang belum paham atau ada istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.